2019 lalu, hampir 8.000 calon legislator bertarung dalam pemilu serentak. Bukan hanya dari yang petahana, peminat kursi empuk Senayan datang dari banyak latar belakang, dari politisi, akademisi, atlet, hingga selebritas. Meski hanya untuk 5 tahun, jumlah peminat penghuni Senayan yang begitu banyak bukan tanpa sebab. Setiap anggota DPR yang dilantik akan menikmati berbagai fasilitas. Seorang anggota DPR periode 2019 hingga 2024 bisa membawa pulang penghasilan minimal 55 juta rupiah setiap bulan. Rinciannya, gaji pokok 4,2 juta, tunjangan suami atau istri 420.000, tunjangan jabatan 9,7 juta, tunjangan anak 168.000 dan ditanggung hingga 2 anak, tunjangan beras 198.000 untuk 4 jiwa, tunjangan pajak penghasilan pasal 21 hampir 2,7 juta, ditambah uang sidang 2 juta rupiah per paket undang-undang yang disusun. Jumlah ini masih ditambah daftar panjang tunjangan, diantaranya tunjangan kehormatan 5.580.000, tunjangan komunikasi intensif 15.554.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 3.750.000, bantuan listrik dan telepon 7,7 juta, serta tunjangan perawatan rumah dinas dengan jumlah 3 atau 5 juta rupiah tergantung lokasi rumah dinas di Ulu Jami atau Kalibata. Setiap anggota DPR juga akan menerima gaji ke-13, 16,4 juta, uang penyerapan aspirasi atau uang reses 31,5 juta rupiah 4 kali dalam setahun, uang insentif 1 juta rupiah setiap menyelesaikan satu rancangan undang-undang, serta fasilitas kredit mobil sebesar 70 juta rupiah per periode. 575 anggota DPR itu juga akan mendapat pin emas yang dipesan dari PT Antam dengan anggaran 5,5 miliar rupiah. Dan di hari tuanya, semua anggota DPR bisa mendapatkan hak uang pensiun sebesar Rp2.550.000 per bulan seumur hidup. Dari gaji dan fasilitas segambreng itu dalam 1 tahun, setiap anggota DPR bisa mengantongi sekitar 1 miliar rupiah. Jumlah itu di luar bantuan dana tambahan untuk seorang staf pribadi dan uang perjalanan dinas jika mereka harus pergi keluar kota atau keluar negeri. Tentunya dengan tiket transportasi dan akomodasi yang juga dibiayai oleh negara. Itu hanya sekadar gaji dan fasilitas yang dinikmati seorang anggota DPR tanpa jabatan tertentu. Mereka yang menjabat menjadi pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan dewan seperti komisi, badan legislatif, badan musyawarah, badan anggaran dan sederet alat kelengkapan DPR lainnya tentu akan menikmati besaran yang jauh lebih tinggi. Semuanya dibiayai oleh negara demi pentingnya kelancaran kerja sang perumus legislasi. Gaji dan fasilitas bernilai fantastis yang dibayar dari peluh pajak rakyat ini sudah sepantasnya dibalas dengan kinerja yang mumpuni, sesuai janji-janji perubahan yang mereka jual dalam poster dan orasi kampanye. Tim Liputan, Kompas TV.